FKC Family dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Bapak, Ibu, FKC Family semua dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat. Ya, FKC Family, ngomong-ngomong mengenai liburan gitu ya, mungkin beberapa di antara putra-putri Anda ada yang sudah masuk, ada yang masih masuknya minggu depan. Ya, kalau anak-anak saya dong, itu masuknya hari Senin depan, Ya, tanggal 17 ya. ya. Rata-rata 17. Nah, tema kita adalah kiat aman liburan bersama keluarga tercinta. Ya, kenapa? Padahal kalau liburannya sudah tinggal beberapa hari lagi gitu ya, tinggal menghitung hari kalau kata Krisdayanti gitu ya. Nah, jangan salah nih FKC Family, biasanya menjelang mau masuk sekolah ini akhirnya dikejarlah sama orang tua gitu loh. Maksudnya anak-anak ini kadang-kadang kan ada yang belum kemana-mana ya, masih istilahnya ya kemarin-kemarin masih di rumah terus dengan orang tua masih sibuk lah, entah mungkin masih belum ada biaya dan sebagainya. Nah, tapi begitu menjelang masuk, wah ini kebut nih, kejar gitu ya. Belum pergi sama Belum, sekali, iya, sama sekali, kasihan. Bener. Jadi saya yakin banget di Sabtu besok, di Minggu besok itu pasti masih rame itu. Ya, pik-piknya tuh. Jadi entah di kebun binatang lah, entah di taman mini lah, bahkan PRJ penutupannya kan kalau nggak salah Sabtu atau Minggu ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya, silakan Dokter Tris. Iya, seperti yang sudah Mbak Reni terangkan, kalau hari ini kita akan membahas supaya aman di masa liburan atau hampir selesai liburan. Jadi sebenarnya aman itu dalam arti sehat. Ya. Nah, biasanya memang kalau pada awal-awal liburan tuh semua sehat. Kenapa? Karena hati gembira, tidak stres, segala macam. Biasanya penyakit-penyakit yang biasanya pasca liburan itu yang paling sering adalah bapil. Ya, batuk pilek, ya, terus diare, sakit perut, kadang-kadang juga disertai dengan muntah-muntah. Kemudian beberapa ada sakit kulit, misalnya ya anak-anak yang biasanya berenang di tempat umum atau bahkan sakit kulit, misalnya sekarang banyak yang hiking, kena ranting-ranting dan sebagainya ya. Beberapa itu juga kadang-kadang disertai demam atau tanpa demam. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang paling sering, di samping juga adanya pusing. Dan tadi Mbak Reni menyinggung adalah masa-masa awal sekolah. Masa-masa awal sekolah itu juga perlu kita perhatikan, karena secara psikologis banyak anak-anak yang ada beberapa yang senang sekolah, ketemu teman-temannya, tapi sebagian dan lumayan banyak mereka sebenarnya stres. Seperti anak saya. Ya, stres dalam hal misalnya bangun pagi. Dua, dia akan memasuki lingkungan yang baru. Ya, terutama anak-anak yang masih kecil, dari yang belum sekolah mulai sekolah. Ya, dia hari pertama, seminggu pertama pasti stres. Betul. Malamnya pasti tidak bisa. Kalau orang tua bilang nggak bisa tidur, anak-anak tidur tapi dia gelisah. Ya. Nah, pada masa-masa seperti itu imunnya turun. Itu juga harus kita perhatikan. Jadi selain juga pasca liburan atau selama liburan, kita juga harus manage feeling atau perasaan dari anak-anak yang mau memasuki sekolah. Jadi harus dijaga kesehatannya, imunnya ditingkatkan. Nah, mengingat tadi penyakit-penyakit seperti bapil, terus diare, muntah, sakit kulit, kadang-kadang demam, kadang-kadang stres dan sebagainya, itu semua ditimbulkan biasanya dari anak-anak kalau yang selama liburan itu terlalu capek. Kalau orang tua terlalu capek bekerja, kalau anak-anak terlalu capek main. Kadang-kadang jam makan mereka nggak mau makan. Betul sekali. Atau pada saat liburan itu misalnya liburan ke pantai, mereka panas-panasan nyebur, kemudian basah-basah naik, kemudian nyebur lagi. Jadi antara, apalagi hawa sekarang ekstrim ya. Nah, itu yang menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit, yaitu antara lain bapil dan juga bisa terjadi kembung, diare dan muntah-muntah. Nah, kemudian makan. Mungkin pada saat liburan ini makannya kacau, tidak teratur, atau makan yang asal makan bukan karena tidak ada makanan, karena mereka terlalu sibuk untuk
bermain ya. Betul. Kemudian faktor kebersihan dalam arti baru main segala macam langsung makan, Iya, lari betul, lagi dan betul sebagainya. banget, betul. Istirahat kurang. Betul banget, betul. Jarang ada anak-anak yang selama liburan tidur siang atau cukup Yes, istirahat, tidak iya. apalagi libur dengan teman-teman atau sepupu-sepupunya. Iya, Mereka sampai terlalu lelah baru tidur. Ya, baru Benar. nutup mata. Benar. Biasanya malah lupa gosok gigi, lupa Iya. bangun pagi-pagi langsung terbang, Iya. langsung main-main. Ya Iya. memang sebenarnya secara psikologis itu adalah masa-masa mereka bahagia, mereka lepas. Tapi yang harus diperhatikan adalah kalau bisa jangan sampai terjadi penyakit-penyakit papil, demam dan sebagainya. Yaitu caranya kita sebagai orang tua harus menjaga, antara lain memberikan makanan yang sehat, minuman yang cukup, dan yang tidak kalah pentingnya pada saat ini justru harus memberikan suplemen. Iya, benar. Tujuannya suplemen itu untuk meningkatkan imun Imun. dari si anak itu dan juga orang tuanya. Jadi liburan sekolah ini orang tua juga sama-sama liburan. Kadang-kadang juga nungguin anak-anak kena panas dan Betul. sebagainya. Itu Betul. juga bisa turun imunnya ya. Jadi masa sekarang udah endemi, sudah bukan pandemi lagi. Masker sudah boleh tidak digunakan. Tapi saya sarankan di tempat-tempat umum, di tempat-tempat yang agak beresiko, misalnya banyak yang batuk dan sebagainya, tetaplah menggunakan masker. Seperti saya sebenarnya nggak usah ya Mbak ya, tapi sudah terlalu biasa. Jadi kadang-kadang di tempat yang masih crowded, misalnya di airport, di kereta dan sebagainya, kalau nggak pakai rasanya masih nggak enak gitu. Tapi nggak apa-apa. Masker itu bukan untuk menandakan apa-apa, tapi itu untuk proteksi diri, juga proteksi orang lain apabila saat kita itu sedang batuk atau sedang pilek, supaya tidak menularkan kepada orang lain. Jadi kayaknya anak-anak kalau ke sekolah tetap kita bekalin dengan masker Betul, ya, betul. hand Dan katakan sanitizer ya, juga dan kita harus tetap selalu memberi edukasi ke anak-anak pentingnya untuk perlindungan diri, termasuk dari cuci tangan, 3M itu ya, dan juga menggunakan masker untuk proteksi diri dan proteksi kawan-kawannya. Iya, Kalau betul. anak kita misalnya lagi bapil, gunakan masker. Kalau diledekin atau bilang aja anak, kalau ini memang untuk melindungi kalian supaya nggak tertular dan sebagainya. Iya, iya. Kita sebagai orang tua tetap harus selalu mengingatkan tentang kebersihan, Iya. tentang kesehatan. Mereka boleh misalnya futsal, olahraga dan yang lain-lainnya, tapi jangan lupakan misalnya minum air putih. Iya. Ya. Kemudian ajarkan kalau misalnya makan juga pilihlah makanan yang di sekitar mereka, pilihlah yang sehat. Kalau Iya. bisa sih makan di rumah. Iya, benar. Ya, tapi kalau enggak ya jangan lupa makan. Nanti kalau makan mungkin kalau masih muda itu tidak apa-apa. Tapi nanti makin bertambah usia, penyakit-penyakit itu mulai kambuh. Antara lain nanti GERD mulai kambuh, sering pusing. Banyak hal yang bisa terjadi yang akibat masa muda atau anak-anak itu tidak diperhatikan. Betul. Antara lain misalnya obesitas. Ya masih muda obesitas kayaknya gemuk segala nggak apa-apa, kuat dan sebagainya. Tapi orang tua jangan lupa kalau obesitas itu dalam waktu yang lama juga akan membebani, terutama itu ya Sendi. selain organ-organ sendi. Jadi kasihan. Jadi anak-anak itu kadang lupa mandi, lupa Ya, makan, ya. lupa minum. Betul, Ya. betul. Nah itu harus, walaupun anaknya laki ya Mbak, Iya, hari ini kan betul. semua pria semua. Iya. Ya itu harus kita harus disiplin untuk Iya. walaupun anak laki-laki mereka harus bersih. Gitu. Benar. Sebelum tidur memang harus mandi. Iya, betul. Ya, betul. kalau mereka nggak mau air panas, ayolah bikin air panas. Nggak mau air dingin, bikinlah Bikin air air panas panas. dulu supaya jangan kedinginan. Iya, betul. Ya, betul. karena hanya mencuci tangan, mencuci kaki itu sangat kurang. Iya. Apalagi futsal, badminton atau main yang lemprak gitu ya Mbak ya, iya, itu iya. kita tidak pernah tahu apa yang nempel di badan Iya, kita. betul, Iya. betul. Ya, Dan soalnya mungkin memang ini tahun pertama, termasuk juga Idul Adha pertama yang kita sudah lumayan bebas kan. betul, Jadi betul. saat-saat ini tuh
kayaknya mau semuanya pergi, mau Benar. semuanya liburan, mau Benar. kembali ke seperti dulu lagi. Benar, gitu ya. benar. Nah, kalau anak saya itu memang yang kecil ini kan yang sering mimisan itu, Dok. Oh Jadi, iya, tapi sekarang mungkin sudah berkurang iya, ya justru dengan bertambahnya betul. usia. Justru karena dia sekarang ini sudah, kalau dulu kan pasti dia mau main futsal tuh waktu masih SD pasti saya larang. Jangan, Dek, nanti kamu kalau lari-lari kecapean nanti kamu mimisan. Nanti kamu kalau ketendang mimisan. Nanti kamu kesikut temennya mimisan. Jadi memang praktis sampai dengan dia SD itu dia nggak terlalu banyak aktivitas di ya macam kayak olahraga dan sebagainya. Tapi begitu sekarang seiring dengan bertambahnya usia mungkin juga imunitas tubuh dia juga sudah baik dan mimisan itu dengan sendirinya hilang. Wah, digeber sama dia, Dokter Tes. Bahkan dia sehari tuh bisa kuat nanti seringnya kalau silat itu malam ya. Jadi dia mungkin siangnya itu main futsal, tengahnya itu sore-sorenya dia main badminton, malamnya baru silat. Berarti ini anak olahraga. Aduh, iya benar. Dan dia saya rasa fisiknya juga paling kuat di antara abang-abangnya, di antara kakak-kakaknya gitu ya. Ya, jadi sekali lagi pada saat seperti ini liburan, berakhirnya liburan, menjelang masuknya sekolah, awal sekolah, itu imunitas anak harus dijaga, yaitu sekali lagi dengan istirahat yang cukup, ya, minum yang cukup, makanan si ibu pasti sudah menyiapkan dengan baik dan terutama ditambahkan dengan suplemen yang untuk meningkatkan imunitas. Oke, Dokter Tres tadi kan ada singgung tuh mengenai kita juga harus memperhatikan feeling atau feel atau perasaan anak-anak gitu ya. Nah mungkin aja kayak anaknya Pak Oni deh, kan dari TK masuk ke SD, saya rasa pasti juga anak ini ada stres juga, ya kan, karena benar-benar lingkungannya yang baru gitu ya. Kemudian mungkin lebih banyak, ya kan. Kalau di TK mungkin hanya paralel ya, paling banter 2 kelas, nah, mungkin di SD bisa 3 atau 4 kelas gitu ya. Nah sebenarnya kelihatan nggak sih Dokter Tres ciri-ciri kalau anak itu stres? Iya. Anak stres macam-macam. Ada anak stres yang dia awal sekolah dia senang, kemudian makin hari dia makin malas sekolah. Kayaknya mau sekolah itu dia entah nangis atau entah nggak mau makan atau gelisah. Nah, pada anak-anak seperti ini, terutama anak-anak yang kecil ya, mungkin awal SD ya, dari TK mau masuk SD, ibu atau orang tuanya atau bapaknya yang menemani dia, misalnya yang ibu bekerja, otomatis ayahnya atau kebalikannya, itu harus menuntun secara kejiwaannya untuk didekatkan. Misalnya, Dek, misalnya kenapa gelisah, apa yang mengganggu gitu ya. Kemudian mungkin 1 minggu 2 minggu awal dia sekolah kita mengantar. Setelah mengantar kita katakan kalau ibu atau bapak nggak jauh-jauh. Jadi walaupun kita pulang, tapi katakan kepada anak-anak itu kalau kita sebenarnya ada di sekitar mereka. Tapi mereka harus bisa untuk maksudnya sekolah itu tidak hanya untuk 1 minggu, ya kan, sekolah itu untuk lama. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak berkenan pada anak, mereka boleh bicara. Ada bu guru, ada pak guru. Kalau masih takut dengan bu guru sama pak gurunya, bilang sama ibunya atau dengan ayahnya kalau pulang sekolah. Misalnya anak SD sekarang kan ada yang nakal, sok jagoan, jadi kayak mau jadi jagoannya lah. Ada anak yang penakut. Nah biasanya anak-anak penakut ini dibully atau ditekan. Nah anak-anak yang seperti ini kita harus perhatikan. Bila itu anak kita masuk ke dalam kategori seperti itu, kita harus perhatikan. Di rumah juga kita kasih edukasi untuk supaya menguatkan, dan kita harus nitipkan ke orang ke gurunya ya supaya jangan terlambat. Karena anak-anak yang dibully yang seperti ini kalau berkelanjutan itu akan bahaya. Nanti anaknya nggak mau sekolah, ya nanti di rumah itu dia akan berlaku yang aneh-aneh. Ya, protes terhadap orang tuanya itu bisa dengan cara yang dari halus sampai yang kasar. Halus dalam hal mungkin dia diam, mungkin dia bisa curhat sama dengan ibunya. Yang dengan kasar dia akan melampiaskan bulian dari sekolah, itu dia akan berani ke orang tuanya. Ya, itu banyak sekali kasus. Jadi secara psikologis kita harus
dekat dengan anak ya. Pada masa-masa anak itu sekolah. Betul, betul. Ya, tidak hanya SD, nanti SMP juga. Nah, buat sebagai orang tua, kita juga harus tetap memantau, walaupun kita tidak mengantar ke sekolah, kita harus memantau apakah anak kita itu kalau pulang dari sekolah itu berubah atau tidak. Yang tadinya misalnya anaknya ceria, kemudian anaknya beberapa bulan setelah sekolah jadi nggak ceria. Itu macam-macam, entah dia nggak bisa mengikuti pelajaran, atau entah di sekolah dia tidak senang dengan kawan-kawannya, atau apa, itu kita harus cari tahu ya. harus cari tahu. Dan kebalikannya juga, buat anak-anak yang misalnya jadi mempunyai anak yang nakal lah istilahnya. Nah, itu sejak awal kita harus mendekatkan diri kalau si anak-anak itu juga kalau ini tidak boleh yang seperti itu, jangan dibiarkan. Biasanya anak-anak yang membuli atau anak-anak yang sok jagoan ini itu juga bukan berarti mereka itu sebenarnya anak nakal. Mereka itu kadang-kadang mencari perhatian di sekolah karena di rumah dia tidak kurang ya. Jadi sekali lagi pesan saya, perhatikan anak Anda yang sudah masuk sekolah, apalagi baru masuk sekolah, perhatikan perubahan tingkah lakunya. Karena kadang-kadang orang tua mikir, oh sudah di sekolah aman, orang tuanya cuma bayar uang sekolah dan sebagainya. Tidak, itu adalah salah. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana dia di sekolah, walaupun kita tidak ngikutin sekolahnya, tapi pada saat di rumah misalnya dia mengerjakan PR-nya, dia attitude di rumahnya berubah atau tidak. Kalau anak yang senang dan enjoy di sekolah, dia akan cerita. Oh, saya punya teman ini, oh si ini gini, oh si ini gini, oh saya ibu gurunya ini ngajarin ini. Nanti dia antusias. Kalau anak itu antusias, anak itu bisa mengikuti, kita harus dukung. Tapi kalau anak itu sepertinya pulang sekolah, terus mau masuk sekolah itu kayaknya ogah-ogahan, kita harus cari tahu kenapa yang membuat dia ogah-ogahan. Ya, betul. Ya, jadi pesan saya selain kesehatan, secara kesehatan mental juga kita harus perhatikan, jangan sampai terlambat. Iya. Karena pada saat awal itu yang terpenting. Betul. Kita masuk di produknya. Produknya seperti FKC Family lihat di sini ada Calcium MAD, ada Ingenium, dan juga ada Kids multivitamin. Ya, kalau mau disandingkan lagi di sini C+ juga boleh. Ya, tadi saya agak lupa ambil satu lagi yang khusus vitamin C-nya aja, Ya, Dr. Trace, betul. yang buat dewasa ya. Tapi buat anak-anak juga sebenarnya bisa. Cuman untuk membedakan supaya target marketnya juga jelas ya, jadi Anda juga nanti menawarkan produknya juga nggak bingung. Makanya memang kita persempit lah ya istilahnya. Kalau Kids multivitamin ini khususnya untuk ditujukan untuk anak-anak 12 tahun ke bawah lah ya. Nah, kalau yang C plusnya itu boleh 12 ke atas. Tapi bukan berarti anak Anda umur 7 tahun nggak boleh makan C plus, boleh saja, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini khusus lebih dikhususkan untuk anak-anak karena memang komposisinya juga berbeda dengan yang C plus, Dr. Pris. Kalau C plus itu isinya tuh cuman vitamin C dari 30 macam buah-buahan. Nah, kalau yang Kids multivitamin, nah nanti Dr. Tris yang menjelaskan. Sebenarnya Kids multivitamin itu seperti Ingenium tapi versi juniornya. Ya. Jadi seperti saya katakan, FKC Anda, kita semua FKC family, jadi pasti kenal apa itu Ingenium. Ingenium itu adalah multivitamin bagus ya. Karena mungkin tidak di tempat lain kita susah untuk menemukan satu jenis multivitamin yang selengkap Ingenium. Benar. Dia itu ada macam-macam ya, ada vitaminnya A sampai Z, kemudian dia ada mineralnya, terus ada spirulinanya, fitonutriennya, fitonutriennya yang dicampur jadi satu, yang fungsinya untuk melengkapi kekurangan dari makanan kita sehari-hari yang memang juga tidak di semua makanan ada. Betul. Dan itu bisa untuk meningkatkan sistem imun kita sehari-hari, seperti kita itu kayak makan satu vitamin tapi mencakup macam-macam. Benar. Ya, itu adalah Ingenium. Betul. Tapi Ingenium tidak bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Makanya dibuatlah Ingenium Junior yang namanya Kids multivitamin. Ya, sama, dia juga mengandung banyak vitamin, tapi ada beberapa vitamin atau mineral atau zat-zat yang memang ada di Ingenium,
tapi belum boleh dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi sekali lagi kids multivitamin itu amat dikonsumsi oleh anak-anak dari 1 tahun sampai 12 tahun. Lebih dari 12 tahun ya boleh. Tapi boleh. 12 tahun ke atas boleh mengkonsumsi Ingenium karena Ingenium kandungannya lebih komplit. Nah, suplemen yang kedua itu adalah Calcimectin. Seperti kita ketahui, Calcimectin itu boleh dikonsumsi sejak ibu hamil, otomatis sejak embrio. Ya, itu dia mengandung kalsium, mengandung magnesium, ya, mengandung vitamin D dan itu semua sangat berguna untuk pertumbuhan, antara lain untuk pertumbuhan tulang. Ya, jadi kalau pada embrio itu supaya pertumbuhannya itu bayinya kuat, kemudian nanti kalau sudah lahir supaya tumbuh kembangnya baik, tulangnya baik sehingga anaknya bisa tumbuh tinggi dan sesuai dengan, ada yang orang tuanya jebol-jebol anaknya tinggi. Saya dong. Makanya saya melirik. Untung sadar. Nah, itu kenapa? Karena pada zaman sekarang itu makanan sudah lebih baik dari zaman dulu dan sekarang sudah ada suplemen. Saya yakin waktu Mbak Reni itu hamil anak-anaknya, dia pasti mencukupi kebutuhan nutrisi dari si bayi. Kemudian sudah lahir dia juga berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga pertumbuhan itu kalau dulu kan dibilang oh pantas pendek, orang tua pendek. Kalau sekarang enggak, ya, orang tuanya cepol, anaknya juga baik cepat. Sekarang saya kalau sama yang kecil aja saya udah begini kalau ngobrol sama dia, padahal dia yang masih paling pendek di antara bertiga. Jadi itulah kelebihannya anak-anak sekarang. Ya, kalau kita kan generasi Popsi, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Ya, jadi kita generasi yang lama, generasi Popsi, kalau sekarang sudah tumbuh kembangnya baik. Ya, jadi sekali lagi yang di depan ini adalah suplemen basic, ya, yang untuk meningkatkan imunitas. Sebenarnya kalau untuk yang vital, yang untuk dikonsumsi sehari-hari, saya anjurkan dengan Tridans buat orang dewasa. Betul. Kenapa? Karena kita tidak bisa terlepas dari radikal bebas. Dimanapun kita berada, di rumah, di jalan, di kantor, kita selalu terpapar radikal bebas. Apalagi kalau sedang kelelahan, cuaca tidak bagus, ya. Knalpot itu termasuk radikal bebas. Makanan gosong termasuk radikal bebas. Gorengan yang kita beli yang kita tidak tahu minyaknya jenisnya apa, itu juga termasuk radikal bebas. Kantong kering juga termasuk radikal bebas. Ya. Habis liburan kan, Dok? Betul, Habis liburan udah kantongnya terkuras ya. Ya, saya anjurkan dengan Tridans itu sehari-hari itu kita harus konsumsi. Betul. Supaya mengurangi, paling tidak meminimalkan radikal bebas supaya kita semua sehat, ya. Karena sehat itu mahal sebenarnya. Betul. Ya, jadi mendingan kita preventif, jadi mencegah daripada mengobati. Kalau udah mengobati susah, bisa sembuh, bisa enggak. Betul. Tapi kalau prevention, yaitu dengan hidup sehat, makanan sehat, cukup istirahat, olahraga yang cukup, hindarin stres, dan tambahlah suplemen secara teratur. Mudah-mudahan dengan pola hidup yang seperti itu kita bisa hidup sehat dibandingkan orang-orang yang tidak mengkonsumsi suplemen. Iya. Ada satu pertanyaan bagus, Dr. Tris. Mungkin itu boleh direnungkan di masing-masing kita gitu kan. Pada saat kita sakit di rumah sakit, adakah yang mau menggantikan posisi kita? Iya, betul. Atau kebalikannya, apakah kita mau menggantikan posisi orang tersebut? Iya kan? Tentu kita semua nggak mau seperti itu, ya kan? Terutama orang-orang yang masih muda-muda nih, yang umur-umur 20-25, kadang-kadang ini yang justru malah abai. Karena apa? Karena merasa dirinya masih sehat, masih muda, benar. Padahal yang tadi Dr. Tri sampaikan, radikal bebas itu di mana-mana, dan itu menyerangnya juga ke siapa saja, termasuk ya terutama yang paling kena itu sebenarnya orang muda. Karena kan kalau masih muda itu ya pasti yang kemana-mana, ya kan? Makan apa saja, kemudian olahraga, masih oke kok olahraga seininya, digeber semua gitu kan olahraganya. Tidur kurang. Iya, tidurnya kurang, begadang.
ya kan, rokoknya juga, Iya, ya wah iya. semuanya. Sekarang tidak di samping ngerokok, pria wanita sekarang makin banyak yang merokok. Iya, benar. Ada vape atau Iya. vape itu juga. Terus minum-minuman keras sekarang Iya. juga jadi trending, kayaknya keren. betul, Padahal betul. ya kan, Iya. kalau berlebihan itu bisa menjadikan radikal bebas Radikal buat kita. bebas, ya. Oke, FKS Family, jadi ingat ya, tidak ada yang mau menggantikan kita untuk tidur di rumah sakit semahal apapun rumah sakit tersebut, ya. Jadi kita harus sehatin badan kita, sebanyak-banyaknya uang kita, sebagus-bagusnya rumah sakit yang kita pilih, Betul. ya. Mendingan kita di rumah sendiri, rumah deh, sendiri, ya. iya. Di rumah sendiri yang ya kasurnya Walaupun juga ada BPJS. iya, walaupun ada BPJS ya, misalnya orang nggak bayar ini Iya, gitu kan. tapi nggak mau saya. Enggak lah Walaupun ya. saya dokter, saya nggak mau. Nggak mau juga. Oke, mungkin talkshow kita, bincang-bincang kita seputar liburan sampai di sini karena kita juga sudah anak-anak sudah mau masuk sekolah, jadi liburannya juga sudah mau habis. Ya mudah-mudahan beberapa hari ke depan ini aman-aman saja untuk Anda yang mengajak putra-putrinya berlibur gitu ya, memanfaatkan momen liburan anak-anak karena memang sebenarnya anak-anak butuh untuk diberikan refreshing. Ya. Ya, oke sampai di sini jumpa kita. Terima kasih Dokter Terima kasih Tris. Mbak Reni, terima kasih Pak Oni, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan Amin. dan bisa menjalani hari-hari dengan semangat dan sukses selalu. Amin ya. Oke, terima kasih MGC Family. Kita jumpa lagi di bulan depan di hari Rabu. Tanggalnya berapa? Tungguin aja. Temanya apa? Pantengin aja. Yang pasti jam 2 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini jumpa kita. Salam dari kami. Salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.